Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dana Rivaldi Haryanja dengan NPM 10124305 dari kelas 2KA21. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mendalami lebih dalam lagi tentang komponen yang paling krusial di dalam suatu sistem komputer, yaitu yang bertindak sebagai jantung dari setiap perangkat komputasi kita, yaitu sistem operasi. Kita akan mengupas tuntas mulai dari definisi dasarnya, fungsi-fungsi manajemen yang kompleks, hingga bagaimana sebuah program dan proses dapat mengalami siklus hidup di dalam sistem komputer. Jadi pastikan kalian menyimak ya. Pertama-tama, mari kita jawab pertanyaan tentang yang paling mendasar, apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi itu? Secara teknis, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bekerja berada di lapisan paling terdalam. Ia bertindak sebagai jembatan, mediator, atau perantara yang menghubungkan antara pengguna, perangkat lunak, dan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari seperti web browser, pemutar video, atau hingga video game tidak akan pernah bisa berkomunikasi atau mengontrol perangkat keras seperti CPU, kartu grafis, dan memori penyimpanan. Secara filosofis, dari prinsip dasar kerja, sistem operasi ini selalu bergerak dalam satu kesatuan alur yang disiplin, yaitu input, proses, dan output. OS ini menerima input mengkoordinasikan proses pemrosesan di dalam sirkuit digital dan menyajikan dalam bentuk output yang kita butuhkan. Bayangkan, sistem operasi ini seperti seorang konduktor dalam sebuah pertunjukan orkestra yang sangat besar. Konduktor tersebut tidak memainkan instrumen musiknya, tapi dialah yang mengatur kapan biola harus berbunyi, kapan keras tiupan trompet, dan memastikan seluruh permain musik berjalan harmonis di waktu yang tepat. Seperti itulah OS mengendalikan komputer kita. Lanjut. Lalu, sebagai pengelola tunggal di dalam sistem komputer, sistem operasi mengembang tanggung jawab yang sangat besar. Ada 5 fungsi utama yang wajib dijalankan oleh sebuah OS. Yang pertama, yaitu manajemen sumber daya. OS bertugas mengelola dan mengalokasikan penggunaan CPU, memori RAM, serta perangkat input dan output seperti keyboard, hard disk, dan printer. Lalu fungsi kedua adalah abstraksi perangkat keras, atau bisa disebut komponen fisik komputer itu arsitekturnya sangat rumit dan penuh dengan kode biner yang sulit dipahami. Disinilah OS melakukan abstraksi, yaitu menyembunyikan segala kompleksitas hardware tersebut. Tujuannya agar kita sebagai pengguna maupun para pengembang aplikasi hanya perlu berinteraksi dengan antarmuka yang sederhana tanpa harus pusing memikirkan bagaimana sirkuit elektronik di dalam motherboard bekerja. Lalu lanjut fungsi ketiga, yaitu menyediakan user interface atau antarmuka pengguna. Ini adalah sarana interaksi jika OS menyediakan dua jenis, yaitu Command Line Interface atau CLI yang berfungsi teks murni, biasanya digunakan oleh para administrator, dan Graphical User Interface atau GUI yang berbasis grafis lengkap dengan ikon, jendela, dan kursor yang kita gunakan sehari-hari. Lanjut pada fungsi keempat, yaitu keamanan dan proteksi. OS memegang peranan vital dalam melindungi data dan program kita dari akses yang tidak sah oleh pihak luar. Selain itu, OS juga melakukan isolasi sistem guna mencegah apabila terjadi kerusakan atau crash pada satu program tersebut, dan program tersebut tidak akan merusak atau mengganggu program lainnya. Lalu fungsi kelima adalah manajemen berkas. Di sini OS mengatur secara detail bagaimana seluruh data kita disimpan, dinamai, diorganisir, dan dicari kembali di dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Lalu, kita lanjut. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dan teknis sih, yaitu bagaimana sebuah program atau proses berjalan di dalam sistem operasi. Tahap pertama adalah new. New ini merupakan gerbang awal di mana sebuah proses atau program baru saja dibuat, diinisialisasi, dan dialokasikan dasarnya oleh sistem setelah kita memanggilnya. Tahap kedua adalah ready. Setelah proses berhasil dibuat, ia tidak langsung dieksekusi, melainkan masuk ke dalam status antarian bernama ready. Di tahap ini, proses sudah benar
siap untuk dijalankan, ia hanya sedang menunggu giliran untuk diberikan alokasi waktu pemrosesan oleh komponen OS yang bernama schedule dispatch. Tahapan ketiga adalah running. Begitu tiba gilirannya dan mendapatkan lampu hijau dari scheduler, proses akan berpindah ke status running. Disinilah instruksi-instruksi di dalam program tersebut benar-benar dieksekusi. Namun, di tengah-tengah proses eksekusi, seringkali terjadi kondisi keempat, yaitu waiting atau block. Status ini terjadi apabila proses yang sedang berjalan tadi membutuhkan suatu kejadian atau event tertentu, misal menunggu input ketikan dari pengguna, atau menunggu selesainya proses membaca data dari disk yang memakan waktu. Selama menunggu hal tersebut selesai, CPU tidak boleh mengganggu, sehingga progres ini akan dipindahkan ke status waiting untuk beristirahat sejenak, memberikan kesempatan bagi tahap terakhir atau tahap kelima, yaitu terminated, atau jika sebuah proses telah berhasil menyelesaikan seluruh tugas dan instruksinya dengan sukses secara paksa oleh sistem karena mengalami error, maka proses tersebut akan mencapai status terminated. Pada tahap ini, seluruh sumber daya memori yang digunakan oleh proses tersebut akan dibersihkan kembali oleh sistem. Lanjut, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, sistem operasi bukanlah sekedar sebuah perangkat lunak biasa yang terpasang di komputer kita. Ia adalah fondasi utama sebuah pengelola sistem, pelindung data, sekaligus jembatan komunikasi yang memungkinkan seluruh teknologi komputasi modern dapat bekerja dengan sangat efisien, stabil, dan aman bagi kita sebagai manusia. Memahami bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya dan mengontrol siklus hidup proses seperti yang kita bahas tadi merupakan kunci utama bagi kita untuk bisa membangun sistem maupun aplikasi yang optimal di masa mendatang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini mengenai dasar sistem operasi. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekali lagi, saya Daniel Rivaldi Haryanja dengan NPM 10124305 dari kelas 2K21 mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.